Allahumma qsim lana min khasyatik ya ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma qsim ya, ya Allah, buatlah bagi kami bagian min khasyatika, dari takut kepada Engkau, ma tahulu bihi, yang menghalangi dengan takut itu kepada Engkau, bainana wa baina ma'siyatik, antara kami dan maksiat. Maksudnya kita memohon kepada Allah agar Allah berikan bagian rasa takut kepada Allah. Karena takut kan modal, saudara-saudara ya. Itu yang banyak takutnya biasanya orang yang berilmu. Ya. Jadi ada ayat berbunyi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya saja yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Takut itu modal. Kalau orang takut kepada Allah, maka yang Allah larang akan ditinggalkan. Tak terkecuali, baik ada orang atau tidak, baik sendirian atau dia lagi beramai-ramai. Karena memang di dirinya ada takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, takut kepada Allah. Ini saudara-saudara yang akan dibawa kemana aja itu. Kalau takut kepada manusia, mungkin ada manusia dia takut. Nggak ada ya dia berani. Nah itu namanya takutnya takut semu itu ya, jadi enggak lahir dari lubuk hati. Nah, ini yang bagus ini, minta kepada Allah agar Allah berikan bagian takut kita kepadanya. Dengan takut tersebut menghalangi kita untuk berbuat maksiat gitu ya. Dengan takut tersebut menghalangi kita dari berbuat maksiat terhadap Allah. Saya ulangin, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Kemudian yang kedua Nabi minta wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan saya minta kepada Engkau bagian. Jadi ada kalimat Allahumma qsim juga tapi enggak disebut di sini. Cukup disebut di awal. Jadi di awal minta bagian supaya ada rasa takut kepada Allah. Dengan takut tersebut kita tidak berbuat dosa kepadanya. Kemudian minta bagian ini wa min ta'atika, dan mohon bagian ya Allah, yaitu taat kepada Engkau. Yang taat ini ma tuballighuna bihi jannatak, yang menyampaikan dengan taat ini menyampaikan kami kepada sorga Engkau. Maksudnya kita mohon kepada Allah agar kita ini diberi taufik, diberikan pertolongan agar mudah beribadah ya. Ada sering kita sebut taufik ya, wabillahi taufik wal hidayah gitu, sering disebut. Arti taufik pertolongan ya. Jadi minta kepada Allah pertolongan agar mudah taat kepadanya ya, agar mudah patuh kepada Allah begitu. Dan taat ini jadi modal untuk menyampaikan kita ke sorganya nanti ya. Ini yang disebut wa min ta'atika, dan mohon kepada Engkau bagian dari taat kepada Engkau, ma tuballighuna bihi jannatak, yang menyampaikan kami dengan taat tersebut ke sorga Engkau. Jadi minta supaya mudah jadi berbuat baik kepada manusia, kepada Allah begitu. Dengan berbuat baik itu nanti menyampaikan dia ke sorga. Kemudian yang ketiga nih, jadi tadi minta takut kepada Allah. Yang kedua minta supaya ya banyak taat kepadanya. Yang taat ini nanti akan menyampaikan dia ke sorga. Yang ketiga wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikanlah kepada kami bagian dari keyakinan ya, jadi kita ini udah beriman kepada Allah ya, tapi pengennya biar yakin banget begitu ya. Nah itu yang kita mohon. Dengan keyakinan kita kepada Allah, Dia yang menciptakan, Dia yang memberi rezeki, Dia juga yang memberikan musibah. Nanti ketika datang musibah, bawaannya enteng. Karena kita meyakinin ini musibah dari Allah. Ya, mau bagaimana lagi, mau marah-marah. Siapa yang berani marah-marah kepada Allah, kan begitu. Nah karena kita yakin ini musibah dari Allah, bawaannya jadi enteng, nerima akhirnya, gampang para hadirin ya. Jadi nggak ada stres begitu yang berlebihan.
Walaupun memang ya nggak enak memang ketika dapat musibah, tapi seiring waktu hilang begitu. Ya. Ini minta keyakinan yang penuh dari Allah. Wa minal yaqini, minta keyakinan ya, dari Allah, ma tuhawwinu bihi, yang membuat ringan dengan keyakinan ini alaina, atas kami, masaibad dunia, musibah-musibah dunia. Ya. Apapun tuh musibah yang kita alamin, pastikan tuh dari Allah, saudara-saudara. Walaupun manusia kan nggak mau dapat musibah, tapi apa yang mau dikata, ya, ketika datang tak terelakkan sudah. Ya. Semua orang menghindar dari segala yang merugikan, dari segala yang tidak enak, itu wajar. Ya. Tapi ketika udah datang untuk kita ini musibah, ini sulit dielakkan. Maka kita minta kepada Allah supaya diberikan keyakinan. Dengan keyakinan ini musibah tersebut jadi enteng. Ya, ini kata-kata tuhawin, mengentengkan, memudahkan begitu. Ya. Musibah-musibah dunia. Saudara, ada hadis Nabi yang sudah lalu ini, itu Nabi bersabda, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Bala atau musibah selalu menimpa orang mukmin laki-laki dan menimpa orang mukminah perempuan. Menimpa fi nafsihi, menimpa pada dirinya, ya, wa waladihi, menimpa anaknya, wa malihi, menimpa hartanya, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, sampai dia meninggal dunia. Memang tuh musibah nggak pernah berhenti, maka dia ketika udah meninggal dunia bersih daripada dosa dengan sebab Allah berikan musibah. Tapi syaratnya harus sabar. Apa sabar? Jangan marah-marah. Jangan dongkol, terima apa yang Allah berikan dari musibah. Silakan berusaha, cari jalan keluar. Kalau sakit, silakan berobat begitu. Kalau ada peristiwa apa ini, dagang rugi, cari jalan keluarnya. Kenapa rugi begitu? Tapi yang udah terjadi, terima. Jangan ngamuk-ngamuk. Itu nggak ada gunanya. Udah terjadi, diributin, nggak ada gunanya, saudara-saudara. Paling yang ada gunanya yang akan datang. Bagaimana menghindar jangan sampai musibah itu terjadi lagi. Itu dibolehkan, bahkan disuruh. Itu sifat yang bagus. Yang nyerah itu ketika musibah yang sudah datang itu. Yang akan datang kita berusaha untuk bangkit. Berusaha mencari jalan keluarnya. Jangan sampai musibah tersebut datang lagi kepada kita. Ya. Jadi musibah selalu ya, menimpa kita. Memang ada dalam hadis dikatakan manusia itu dikepung dengan kematian, ya, dikepung dengan musibah. Ya, enggak mati ya kena musibah, enggak musibah ya meninggal. Begitulah manusia, saudara-saudara. Ya. Jadi untuk itulah kehidupan ini pandai-pandai disikapi. Ya. Bahwa kehidupan tidak abadi, kehidupan enggak demikian saja begitu datar, pasti ada gelombang-gelombangnya, ya, pasti ada riak-riaknya. Entah itu kadang-kadang kenikmatan, entah itu kadang-kadang musibah. Seorang muslim selalu menghadapi dengan baik. Ketika dapat kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dapat musibah, dia sabar. Apa sabar? Nih supaya orang paham nih ya, sabar bukan menyerah ya. Memang ada juga arti menyerah. Maksudnya ini sabar itu tadi menahan emosi. Bawaannya kan kita dapat musibah maunya ngamuk aja begitu. Bawaannya marah-marah aja kita tahan begitu. Itu yang namanya sabar. Jadi kita minta kepada Allah yaitu bagian dari yakin, agar yakin ini membuat ringan ya musibah-musibah yang menimpa kita di dunia. Kemudian lanjutannya doa selanjutnya nih, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, manfaatkanlah kepada kami. Allahumma matti'na ada yang mengartikan infa'na. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami bi asma'ina, dengan pendengaran kami, wa absarina, dengan penglihatan kami, wa quwwatina, dengan kekuatan kami, ma ahyatana, selama engkau beri kesempatan untuk hidup kepada kami.
Jadi saudara-saudara, kita mohon kepada Allah supaya Allah memberi manfaat ya, dengan kuping kita ini, dengan pendengaran kita. Maksudnya usahakanlah mendengar yang baik-baik begitu. Ya, Allah beri manfaat kepada penglihatan kita. Maksudnya sama dengan tadi, lihatlah yang halal-halal, lihatlah yang baik-baik begitu. Wa quwwatina, mohon juga manfaat dari kekuatan kita, agar kekuatan kita dipakai juga untuk yang baik. Ya. Itu mintanya begitu saudara-saudara ya. Jadi Allahumma mati'na bi asma'ina. Ya Allah, berikanlah manfaat dengan pendengaran kami. Ya, kami mendengarkan yang baik ya. Wa absarina, berikan manfaat kepada penglihatan kami. Ya, soalnya kan bisa jadi penglihatan ini bukan bermanfaat tapi madorot. Apa madorot? Lawan manfaat. Artinya menimbulkan kerugian. Kerugian apa? Kerugian dosa. Maka tuh ada hadis mengatakan bahwa banyak ini ya dosa timbul dari mata. Al-Quran sendiri itu juga mengingatkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Nabi kepada orang yang beriman, jaga pandangan. Ya, karena dari mata ini timbul dosa. Ya. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah berikan manfaat dengan pandangan kami, wa quwwatina, memberi manfaat dengan kekuatan kami, ma ahyaitana, selama engkau beri kesempatan untuk hidup kepada kami. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah hal itu semua abadi sampai akhir hayat. Al-waris ini artinya sesuatu yang tetap begitu. Kayak warisan gambarannya begitu ya. Jadi minta ini tadi pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya tetap ada, tetap abadi sampai akhir hayat. Ya diharapkan matanya sampai akhir hayat nggak ada gangguan seperti kebutaan, kupingnya sampai akhir hayat nggak ada gangguan supaya terus bisa mendengar. Ya. Kekuatannya juga nggak ada gangguan sampai akhir hayat masih ada kemampuan untuk mandiri. Nah, itu juga terkandung dalam kalimat waj'alhul waritha minna. Jadikanlah hal-hal yang tadi disebutin sesuatu yang berlanjut, yang abadi sampai akhir hayat. Waj'alhul waritha minna. Kemudian doa selanjutnya waj'al sa'rona ala man zalamana. Sa'run ini artinya tuntutan. Ada sa'run artinya balas dendam. Tapi agak kasar itu bahasanya. Jadi waj'al sa'rona, jadikanlah tuntutan kami ala man zalamana, atas orang yang menzolimi kami. Maksudnya kita hanya menuntut kepada Allah, kepada orang-orang yang menyakiti kami. Masih orang yang nyakitin kita tuntut kan nggak masuk akal saudara-saudara. Jadi minta kepada Allah biar Allah berikan hak kita nanti terhadap orang-orang yang dulu menganiaya kita. Nanti Allah yang ambilin itu hak begitu. Ya. Jadi kita nggak langsung lah untuk melawan. Kita berikan kepada Allah untuk mengambil hak tersebut. Ya. Kita dizalimi, ya biar Allah yang akan balas. Bukan kita yang balas. Kalau kita boleh jadi bisa berlebihan. Akibatnya aturan mereka yang berdosa, kita yang dapat pahala, karena balasannya berlebihan, berbalik jadinya. Malah kita yang berdosa akhirnya. Ya. Maka ini kita minta biar Allah yang balas. Ya. Di dalam agama Islam kita boleh memaafkan orang dan berhak juga menuntut hak kita. Tinggal terserah kita begitu. Ada istilah baik, ada istilah lebih baik dalam agama begitu. Ya, menuntut hak kita baik, hak kita yang kita minta. Ya, kita dianiaya, dizalimin, disakitin, kita mohon kepada Allah biar Allah yang balas begitu. Tapi kita maafkan lebih baik lagi. Nah dalam agama ini disuruh pilih, silakan ya. Nggak wajib saudara-saudara ini. Yang jelek kita membalas orang
berbuat zalim kepada kita, kita balas berlebihan. Ya sebagai contoh misalnya, saya dibilang monyet misalnya kan, saya jawab lagi, lu monyet, kadal, tikus, nying-nying, kan banyakan saya tuh balasannya. Ini sekedar contoh aja, sekedar contoh saudara-saudara ya. Ya nggak bisa kalau begitu. Itu akhirnya kita yang tadi dianiaya, malah berbalik kita menganiaya dia. Maka mendingan dia aja dah, mendingan kita diem, biar Allah yang akan menghukumnya. Dengan kita minta, ya, dengan kita minta kepada Allah begitu. Ya Allah, balaslah perbuatan orang tersebut karena dia telah menganiaya saya. Itu boleh, boleh saudara-saudara ya. Kalau saudara maafkan, itu lebih boleh lagi. Ya, itu yang jempol banget itu. Nah di sini yang normal ini, yang wajar, waj'al tha'rona ala man zalamana begitu. Jadikanlah tuntutan kami atas orang yang menzolimi kami. Wansurna ala man adana. Berikanlah kepada kami kemenangan atas orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan janganlah kamu jadikan musibah kami menimpa agama kami. Maksudnya bagaimana? Musibah yang menimpa dunia kita itu nampaknya nggak besar lah, walaupun memang mungkin agak berat kita hadapin, tapi musibah yang paling berat, musibah menimpa agama kita. Gambarannya saudara-saudara, kalau mungkin di antara keluarga kita berbuat dosa, itu musibah itu. Tapi di antara keluarga kita, motor kita dikejar hilang, ya musibah juga, tapi itu musibah dunia itu. Motor dikejar hilang atau motor tertabrak akhirnya rusak begitu. Itu juga musibah, tapi yang paling berat musibah adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Ya. Ketika seseorang misalnya anak kita ikut minum minuman keras, kerjaannya nyekek botol, nyungkep di got begitu kan, itu musibah paling berat itu. Ya. Tapi memang kadang-kadang manusia beda penglihatannya. Dia melihat kalau musibah dunia berat banget begitu, kalau musibah agama dibiarkan aja, itu nyungsang saudara-saudara. Ya, nggak boleh begitu. Maka tuh kita berusaha menjadikan keluarga kita keluarga yang baik. Jangan sampai dia melanggar agama, itu musibah berat. Ya, musibah berat. Ya. Jadi inilah agama mendidik kita supaya memperhatikan agama. Karena pelanggaran agama adalah musibah berat. Maka kita minta, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah dijadikan dunia ini paling besar maksud kami, tujuan kami. Jadi janganlah ya Allah engkau jadikan dunia ini tujuan paling utama. Ya kita tahu dunia kan sementara. Ya, kita bakalan meninggal. Ketika kita meninggal habislah dunia. Walaupun dunia masih ada, kita udah meninggal dikuburin, udah nggak ada artinya saudara-saudara, begitu. Ya, jadi jangan sampai ini maksud dan tujuan kita hidup hanya dunia melulu. Jadi enggak akbar hammina, enggak paling besar tujuan kami. Enggak paling besar keinginan kami dengan dunia. Paling besar keinginan dan tujuan kami adalah akhirat di sorga begitu. Itu paling utama. Ya. Jadi janganlah dunia dijadikan nomor wahid itu. Dunia ini kan hanya jembatan. Ya, kita menuju ke negeri akhirat dan pasti di akhirat kita ingin di sorga. Itu saudara-saudara. Jadi mohon kepada Allah supaya dunia kita tidak jadikan tujuan kita, cita-cita kita yang paling besar. Yang paling besar itu berarti kalau di bawah paling besar ya besar. Jadi maksudnya para hadirin, kalau kita memperhatikan dunia kita ya wajar, majukan ekonomi ya wajar. Tapi kan harus kita ingat bahwa kita bakalan meninggal. Maka tetap di hadapan kita ini akhirat yang perlu kita usahakan. Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh kembangkan dunia, enggak ya. Silakan kembangkan dunia,
tapi agama, ingat, dia paling penting dan dia dibawa mati ya. Kalau dunia, saudara-saudara ya, apapun yang kita milikin ketika kita meninggal dunia, ya udah kita tinggalkan. Banyak orang mengatakan ini hartaku, itu hartaku. Kata Nabi, bukankah hartanya kecuali yang ia makan habis, yang ia pakai lapuk, yang ia sedekahkan, itulah abadi. Itulah hartanya tuh 3 macam. Orang nggak bisa gugat. Adapun selain itu akan pergi kepada ahli waris. Rumah yang kita milikin yang mewah, kendaraan yang look, pakaian yang bagus, ketika meninggal ya udah kembali ke ahli waris. Tapi sedekah yang kita keluarkan itulah milik kita. Makanan yang kita makan milik kita, nggak ada yang gugat. Pakaian yang kita pakai yang jadi tupuk itu milik kita. Selain itu bukan milik kita. Kita hanya dititipin, kita hanya ngurusin, kita hanya jadi pembantu. Yang serem tuh begitu tuh, kita hanya jadi pembantu, saudara-saudara ya, ntar kita meninggal udah kita tinggalkan. Maka dari itu jangan melulu dunia ya, yang dipikirkan akhirat ya, penting sekali. Kemudian selanjutnya, wala taj'alid dunya akbara hammina, janganlah engkau jadikan dunia ini yang paling besar tujuan kami. Wala mablagha ilmina, dan janganlah kamu jadikan dunia ini akhir ilmu kami. Jadi ilmunya tentang dunia, wah hebat sekali, tapi tentang agama nol. Terbalik saudara-saudara, inilah yang terjadi kadang-kadang. Mereka nggak ngerti agama, tapi kalau dunia mereka mengerti. Ya karena mereka mempelajari dunia. Waktunya banyak tersita untuk pengetahuan dunia. Pengetahuan agama tidak sama sekali. Inilah yang rusak saudara-saudara. Akhirnya manusia ya beginilah, jauh dari agama. Mereka lebih dekat kepada dunia begitu ya. Bukan dilarang loh ya pengetahuan tentang dunia. Ambillah ilmu dunia sebanyak-banyaknya, tapi ilmu agama harus lebih banyak lagi karena dia menyangkut akhirat. Ya, kita hadir pada malam hari ini, kita lagi ingin mendapatkan ilmu agama ini. Ya, jadi waktu yang tersita antara maghrib dan isya itu kecil saudara-saudara ya, semestinya harus lebih banyak lagi. Jadi kita mohon janganlah kita dijadikan dunia ini adalah akhir dari ilmu kita. Kita ingin ilmu agama itulah yang paling banyak daripada ilmu dunia. Kemudian wala tusallit alaina man la yarhamuna, janganlah engkau jadikan orang-orang yang zalim berkuasa dan tidak menyayangi kami. Ini yang berat lagi nih ya. Jadi wala tusallit, janganlah engkau berikan kekuasaan. Tusallit ini sultan, kekuasaan. Wala tusallit, janganlah engkau berikan kekuasaan alaina, atas kami, man la yarhamuna, orang-orang yang enggak sayang kepada kami. Maksudnya para hadirin, yang jadi raja, yang jadi presiden, orang-orang yang tidak sayang kepada rakyat. Kita mohon tuh jangan terjadi begitu ya. Ya memang kadang-kadang terjadi juga. Mau dibilang bagaimana dah, ya itu kesalahan di kita juga saudara-saudara ya. Mintanya sama Allah begitu, wala tusallit alaina man la yarhamuna, janganlah engkau berikan kekuasaan ya orang-orang yang mengurus kami yang tidak sayang kepada kami. Pengennya nih yang ngurusin dunia, yang ngurusin kerajaan, republik, orang-orang yang sayang kepada rakyat. Maunya begitu. Itulah keadaannya saudara-saudara ya. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Cukup panjang hadisnya, cukup panjang doanya. Saya pribadi pernah menghafal, susah banget menghafalnya nih. Mungkin anda kali ya, pikirannya lebih cemerlang begitu, bisa menghafal doa ini. Saya melihat ini doa cakep sekali saudara-saudara. Ya, sambil diresapi doanya. Bisa dibaca di mana saja ini. Di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab, karena isinya begitu hebat, ya begitu dahsyat isinya ini. Ini hadis ya rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan.